Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa sih? Ya Allah, anak aku juga. Tolong anak saya dong. Loh, produksi batch ini kan... Bu Mala, nggak boleh masuk ke dalam kantor. Karena Pak Arman sama para staf pimpinan lagi pada meeting. Ini menyangkut nyawa banyak orang, Pak. Permisi. Tapi Bu, Bu Mala, Bu, Ibu, Bu Mala. Pak Arman. Bapak benar-benar keterlaluan, Pak. Apa begini cara Bapak berbisnis sampai lupa mengedepankan nyawa orang lain? Kamu nggak lihat kalau saya lagi meeting. Kalau kamu nggak ada kepentingan di ruangan ini, kamu keluar. Bapak pasti sudah tahu, Pak, apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa produk dan bahan gagal yang sudah ditolak itu masih bisa beredar di pasaran, Pak? Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Bapak. Anda bisa pakai uang ini sesuka Anda. Tapi tolong, tangani media. Apapun caranya. Ya, baik Pak. Anda keterlaluan, Pak. Anda membungkam kebenaran dengan uang. Kalian semua bubar. Kamu pikir kamu siapa? Punya hak mempermalukan saya di depan semua orang. Apa Bapak lupa? Bapak sendiri yang menunjuk saya sebagai pengawas lab produk makanan Bapak. Dan di sini, saya sedang melakukan pekerjaan saya. Halah, nggak usah naif kamu malah. Kamu tuh karyawan saya tuh atasan kamu. Jadi tolong, jangan menentang saya. Saya tidak akan menentang Bapak kalau apa yang Bapak lakukan itu sesuai dengan prosedur. Dan Bapak sudah tahu, slot dari produksi yang kemarin itu mengandung bahan berbahaya. Dan Bapak tahu, kalau sampai beredar, banyak nyawa anak yang jadi korban, Pak. Jangan sembarangan nuduh kamu. Kalau tuduhan kamu tuh gak ada dasarnya. Mala, Arman. Segera ke ruangan saya. Ikut. Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Kok Bapak tebar aku, Pak? Karena kamu tidak bertanggung jawab. Pak, tapi... Diam. Hormati karyawan kamu yang jujur. Dia sudah memberitahukan kita kesalahan kita dan kita harus memperbaikinya, bukan memarahinya. Nama kamu Mala kan? Silakan duduk. Silakan minum. Sebutkan angka yang kamu mau supaya kamu tutup mulut. Dengan ini masalah cepat selesai.
Tidak semua hal bisa Anda bungkam dengan uang, Pak. Abri, kamu siapa, Bri? Stop Arman. Pak, saya tidak sudi menerima tawaran kotor Bapak. Bahkan air mineral dari pabrik Bapak pun itu haram buat saya. Di sini saya cuma mau Bapak mengakui dan bertanggung jawab atas kelalaian perusahaan, Pak. Kamu pikir saya akan melakukannya? Karena Bapak tidak mau mengakuinya, maka maaf, saya yang akan melakukannya. Dan kalau sampai besok Bapak tidak mengatakan kebenarannya ke publik dengan mengadakan press conference, saya yang akan mengatakan seluruh kebusukan perusahaan Bapak ke publik. Kamu ini anak kemarin sore. Sudah beraninya mengancam pengusaha kelas kakap seperti saya. Emangnya kamu punya bukti apa untuk menunjukkan kebenarannya? Cuma saya, Pak, yang tahu di mana semua dokumen penting dan rahasia itu disimpan. Dan sekarang saya jadi tahu kalau kalian berdua itu cuma sepasang bapak dan anak paling korup dan kejam yang pernah saya tahu. Saya akan mengorbankan nyawa, bahkan jiwa saya, Pak. Dan saya nggak akan membiarkan nyawa anak-anak itu terancam dan masa depan anak-anak terancam karena ketamakan Bapak. Ini bahaya buat kita, Pak. Kita bisa hancur, Pak. Enggak, Arman. Kita hanya hancur kalau gadis itu bisa melihat matahari besok pagi. Kalau dia mati, dia nggak akan bisa bicara, kan? Kabarnya sudah ratusan anak memenuhi bangsal rumah sakit di daerah setempat akibat mengkonsumsi susu dari produk perusahaan Agung Surya Food. Berikut penjelasan dari Direktur Pelaksana Perusahaan Agung Surya Food. Produk kami sudah melalui serangkaian tes lab dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi anak-anak. Jadi berita yang di luar itu sangat mencemarkan nama baik perusahaan kami. Tapi kenapa korbannya bertambah banyak, Pak? Itu tidak benar. Berarti berita ini tidak benar, Pak? Saya jamin itu hoax. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih, Pak. Bu! Bu! Ibu di mana, Bu? Kita harus pergi sekarang, Bu! Bu! Kenapa sih kamu teriak-teriak? Bu, kita harus pergi sekarang. Ibu kemasin bareng ibu sadanya, karena kita harus jalan sekarang. Oke, Bu? Pergi kemana? Nanti malah jelasin, Bu. Malah nggak bisa jelasin sekarang. Iya, tapi ada apa? Iya, Kamu tolong. ada masalah? Bu, pasti malah ceritain, tapi nanti, Bu. Tolong Ibu dengerin malah dulu. Kamu nggak ada masalah kan di kantor? Kita bawa baju segala, emangnya mau pergi jauh? Ayah? Apa kabar?
Kamu sudah besar, nak. Maaf, tadi ayah langsung masuk karena pintu depan terbuka. Ngapain ayah di sini? Ayah tahu, ayah memang bersalah. Ayah minta maaf. Karena sudah menelantarkan kalian berdua. Nova. Tolong terima aku kembali, Nova. Istriku sudah meninggal. Aku nggak tahu harus bagaimana. Selain harus mencari kalian berdua. Dan maafkan semua kesalahan aku. Maafkan kesalahan ayah, nak. Masih sanggup sebut diri sebagai ayah. Ayah rela ngelantarin aku sama ibu demi kenyamanan ayah sendiri. Kita cerai. Lalu aku akan menikahi Riana. Dan dia nggak mau berbagi suami dengan siapapun. Tapi Mas, gimana dengan aku? Gimana dengan Mala anak kita, Mas? Kamu pasti bisa mengurus dia. Jadi tolong, kamu ikhlasin aku. Aku ini sudah capek dengan semua kemiskinan ini. Dan Riana adalah jalan keluar dari semua masalah ini. Ayah jangan pergi, ayah. Ayah jangan tinggalin aku, ayah. Ayah jangan pergi, ayah. Ayah jangan tinggalin aku, ayah. Ayah jangan tinggalin aku. Ayah. Ayah jangan pergi, ayah. Ayah memang bersalah, nak.
telah meninggalkan kami, menelantarkan kami demi menikah dengan perempuan muda yang kaya raya itu. Saya terima nikah dan kawinnya Riana binti Budiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maafkan ayah. Ayah gak tahu kan gimana perjuangan kami selama ini. Ya Allah, astagfirullah. Nih, barang-barang kamu. Bawain tuh semua. Astagfirullahaladzim. Sudah 2 bulan, nunggak belum bayar kontrakan. Kami harus pergi kemana? Nggak ada tempat kami, Pak. Kalau pengen gratis, ada tuh di kolong jembatan. Kamu nggak bayar di sana. Ibu lapar. Sayang, maafin ibu ya. Sekarang ibu nggak punya uang buat makan. Anting mah ibu jual dulu ya. Maaf Pak, ada lowongan kerjaan nggak ya buat saya? Maaf, Pak. Coba ke yang lain aja. Di saat ibu harus ngerjain 2 sampai 3 pekerjaan sekaligus. Biar aku sama ibu hidup layak. Nova, Oh, Masya Allah Uni, ini buat kamu ya. iya Uni. Nih, ada sedikit uang. Terima kasih ya Uni. Di saat aku sama ibu dicemooh sama orang-orang di luar sana. Gimana sih? Di dalam itu masih ada pakaian kotor. Pelan-pelan, nanti kepleset ya. Ibu, ini rumah siapa? Kok jauh? Sayang, untuk sementara kita tinggal di sini dulu ya. Ini ruangan untuk saya, Pak. For you. Ibu, malah takut. Gimana? Kamu senang? Senang banget saya. Tahun-tahun, Bu. Aku udah anggap ayah aku meninggal tepat di hari dia meninggalkan kita, Bu. Mas ini malah Mas. 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 Mas Darmawan. Dan sekarang ayah balik ke sini lagi tanpa rasa bersalah. Di saat aku sama ibu keadaannya udah mulai membaik ya. Buat apa? Tapi maaf ya, aku sama ibu udah gak butuh sosok ayah lagi. Ayo Bu, kita pergi. Bu, kita harus keluar lewat sana, Bu. Ayo, Bu. Iya, Bu. Ayo. Mala. Kenapa Mala? Maafkan ayah, Mal. Ada apa Mala?
Ini pasti kerjaan Pak Surya sama Pak Arman. Kalau mereka nyakitin aku nggak peduli. Tapi jangan sampai mereka nyakitin ibu aku. Bu, ayo Bu, kita keluar lewat pintu belakang. Ayo. Bu, kita lewat sana, Bu. Ayo, cepat. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ayo, Bu. Farhan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, untung kamu datang. Aku tadi sempat lihat ada beberapa orang di depan rumah kamu. Makanya aku nebak kamu pasti keluar lewat sini. Ini pasti ulah Pak Surya sama Pak Arman yang udah ngirim preman untuk intimidasi aku. Malah, bapak ini siapa? Saya ayahnya Malah. Farhan, aku minta tolong sama kamu untuk jagain ibu aku. Bisa kan? Tadinya aku mau bawa ibu aku ke Jakarta, tapi nggak mungkin. Kamu mau ngapain ke Jakarta? Bu, aku harus pergi. Ibu di sini. Malah kamu mau ngapain ke Jakarta? Ada urusan apa ini sebenarnya? Ibu Malah. Malah tunggu, biar ayah bantu kamu Malah. Nggak usah. Malah. Itu, kada! Nah, Farhan, kamu nggak apa-apa. Malah tante. Pokoknya saya tidak mau tahu. Selesaikan urusan keracunan itu dan bungkam semua media. Baik, Pak. Arya? Anda? Tolong kalian keluar semua. Baik, Pak. Jadi Anda sama lu udah berubah ya? Jadi pembunuh anak-anak kecil? Anak-anak kecil yang nggak berdaya! Apa maksud kamu ya? Selama ini, saya berusaha mengerti dengan serakannya Anda ingin menguasai dunia dengan uang. Saya mau Anda bertanggung jawab semuanya. Anda pikir dengan bisnis kayak gini, taruhan itu adalah nyawa anak-anak kecil? Lu jangan keterlaluan ya. Lu tuh jangan terlalu naif. Lu nggak ngerti apapun soal bisnis. Jadi, lu nggak usah ngatur-ngatur papa ataupun gua. Ngerti? Gua keterlaluan? Iya. Lu bilang gua keterlaluan? Arya, semua itu tidak benar. Kamu tahu kan? Isu murahan yang beredar di masyarakat itu dihembuskan oleh pengusaha saingan kita yang berusaha mencemarkan nama baik papa dan bisnis papa. Itu biasa dalam hal bisnis. Anda pikir saya percaya sama omongan Anda? Saya udah lihat semuanya di TV. Dan saya sangat jijik punya ayah kayak Anda. Arya, lu Lo diem. Kalau sampai ini semua terbukti adalah perbuatan Papa, saya akan bikin Papa menderita seumur hidup. Dan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Papa harus ingat itu. Sama baik. Oke, kalian berdua ke kiri. Sisanya ke. Pasang mata kalian. Gimana ini? Aku harus sembunyi dari mereka. Pak Surya dan anaknya yang gak punya hati itu gak akan bisa menekan aku dengan cara seperti ini. Gak ada satu orang pun yang bisa membuat aku takut. Aku harus menghentikan dan mengungkapkan kebenaran ini ke semua orang. Tangkap! Lepasin! Bawanya. Hentikan! Ayah! Lepaskan anak saya! Ayah! 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 Ayah ngapain di sini? Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kandung ayah, nak. Ayah jangan bahaya ya! Ayah! Ayah! Lepasin! Farhan, ayah! 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 Ayah, awas ya! Mana? Cepat pergi! Lepasin! Ayah! Diam! Diam! Kau diam kamu! Ajar bang! Diam! Diam! Ini rasukan di kau. Ayah! Ayah! Ayah!
Ayah nggak apa-apa. Malah Om cepet pergi. Cepet pergi. Bawa ayah kamu ke rumah sakit. Cepet pergi. Masalah kamu. Cepat. Ayah kenapa ngelakuin ini? Kenapa ayah ngelindungin aku? Bahaya ya. Lala, kamu akan selalu jadi putri kecil ayah. Jadi wajar kan kalau seorang ayah ingin melindungi anaknya. Lala, ayah tahu kesalahan ayah ke kamu mungkin gak akan bisa termaafkan. Tapi ayah mohon sama kamu, tolong maafkan ayah. Ayah. Sekali saja. Ibu! Ayah kamu kenapa? Mas! Bu, ayah ketusuk Bu waktu ngelindungin aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Harusnya aku yang terluka, Bu, bukan ayah. Mas, kamu... Mas, ayah. Malah, ayah kamu udah kehilangan banyak darah. Kita harus cepat bawa ke rumah sakit. Pelan-pelan. Tetap ditekan di sini ya, Om. Ayo, pelan-pelan. Sini ya. Ayo. Bisa, Om. Ayo, pelan-pelan ya. Mohon maaf, untuk keluarga pasien silahkan menunggu. Bodoh kalian semua! Ngurusin satu perempuan aja kalian gak becus! Saya udah bilang berapa kali sama kamu? Segera habisin perempuan itu! Maaf bos sebelumnya. Tapi bos tenang aja. Kita udah cederai bapaknya. Pastinya malah bakalan sibuk merawat bapaknya di rumah sakit. Dan kita semua akan cari dia di sana. Ya Allah, hanya kepadamu-lah hamba memohon dan meminta. Sembuhkanlah ayah hamba dan jauhkanlah keluarga hamba dari segala musibah. Berikanlah hamba kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Sesungguhnya, aku berserah kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak, terima kasih banyak ya sudah membantu saya membuat janji pertemuan dengan pihak terkait. Saya akan segera ke Jakarta. Baik. Malah, sebenarnya kamu ada masalah apa? Siapa orang-orang yang mengejar kamu tadi? Panjang ya kalau diceritain. Tapi yang jelas, besok aku ada janji ketemu sama sekretaris Badan Pengawas Makanan dan Minuman dan juga Departemen Kesehatan. Setelah itu aku akan melakukan siaran langsung di TV Berita Jakarta. Kamu yakin mau ngelakuin itu semua? Bahaya loh. Bos kamu itu kayaknya tipikal orang yang gak bakal segan-segan buat nyakitin orang lain. Buktinya aja dia sampai nyuruh anak buahnya buat nyelakain kamu. Mendingan aku ikut sama kamu ya. Nggak usah, Han. Aku bisa sendiri. Insya Allah, Allah selalu jaga aku. Lagian aku nggak mungkin diem aja ngelihat banyak nyawa anak-anak jadi korban. Aku harus ngomong kebenaran.
Farhan benar malah. Kenapa kamu nggak lapor polisi saja? Bisa sih ya. Tapi bukti aku belum terlalu kuat. Dan pasti perusahaan itu udah membungkam semua orang yang bisa jadi saksi. Kalau begitu, biar Farhan ikut kamu ya. Nggak usah ya. Nggak usah beneran deh. Aku takutnya mereka ngapa-ngapainin ayah sama ibu. Iya, tapi kalau sampai kamunya kenapa-napa gimana? Bu, udah. Ibu gak usah mikirin itu. Ibu tenang aja ya. Tapi yang jelas, Ibu harus selalu doain aku. Ya. Kamu hati-hati ya. Oh ya, Farhan, aku minta tolong sama kamu. Tolong jagain ibu sama ayah aku ya. Karena demi ngejar penerbangan ke Jakarta, aku harus berangkat sekarang. Iya, iya. Tapi kamu harus hati-hati ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Katanya di Ciko korban luka tusuk dah. Oke, kalian berdua jalan arah lorong tuh. Pada suatu ya kamar. Baik dah. Baik dong. Yo. Nah, teh. Ayo. Alah, Farhan. Gawat. Mereka ada di sini. Kita bisa bahaya kalau di sini terus. Aku ada ide. Mong, Yo. persulit teh. Baik dok. Kalian nggak bisa keluar dari situ. Ternyata dia di kamar 301. Nah, itu bang. Kamar 301. Ayo. Nggak ada. Ayo kita cari. Bisa om? Ibu masuk, Bu. Farhan. Di, makasih banyak ya. Lu udah mau bantuin. Padahal gue minta tolongnya mendadak banget tadi. Nggak masalah. Kamu juga sudah banyak bantu aku, Han. Oh, Farhan. Makasih banyak ya atas semua bantuan kamu. Aku pamit ya. Kamu hati-hati ya. Ayah jaga diri ya. Kabari kami ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojek, ojek.
Pengen ngobrol nih, Penyu. Kan cuma kita berdua nih di sini. Aku itu orang jahat nggak sih? Pas ajak mantan istri pindah ke sini sama anak kesayangan aku, Putri, dia nggak mau. Tapi waktu sekolah itu kan kamu bilang sama aku kalau kamu mau ikut aku kemanapun aku pergi. Tapi kenapa sekarang kamu ninggalin aku? Iya, waktu itu aku bilang mau kemanapun kamu pergi, aku ikut. Asalkan nggak di pulau terpencil kayak gitu, Mas. Suster yang Putri aja, nggak ada yang mau tinggal di sana, apalagi aku. Putri anak aku juga, Selma. Putri anak aku juga, Mas. Aku nggak mau dia tinggal di tempat kayak gitu, dia mau jadi apa nantinya? Jangan pernah pisahin aku sama Putri. Putri itu mau tinggal sama aku, bukan sama kamu. Papa, Putri mau sama Papa. Kamu dengar sendiri kan? Putri maunya sama aku, bukan sama kamu. Putri, kamu ikut Mama sekarang. Ikut. Enggak, Ma. Selma! Hei! Putri maunya sama aku, Selma! Selma! Putri! Masuk, Selma! Masuk! Putri! Putri! Papa! Putri! Putri! Dan dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan perceraian untuk Ibu Selma dan Bapak Arya Wijaya. Dan hak asuh anak jatuh di bawah asuhan Ibu Selma. Keberatan, Pak Hakim. Saya paham dan saya ngerti. Anak yang di bawah umur itu pasti akan diasuh sama ibu kandungnya. Tapi perempuan ini nggak pantas, Pak Hakim. Mas, cukup ya. Hakim udah memutuskan kok. Tolong hormati keputusan hakim, Pak. Mama, aku mau tinggal sama Papa. Putri tinggal sama Papa kok. Ya. Pak Hakim, Anda sama sekali nggak tahu kondisi keluarga saya, Pak Hakim. Perempuan ini tuh nggak pantas untuk besarin anak saya. Dia egois, nggak pernah ada waktu buat anak saya. Saya mohon sama Pak Hakim, kalau ngambil keputusan itu pakai hati nurani, Pak. Pak Hakim lihat sendiri kan, anak saya nggak mau tinggal sama perempuan ini, maunya sama saya, Pak. Pak Hakim punya anak kan? Gimana rasanya kalau anak Pak Hakim itu dibesarin sama orang yang nggak sayang sama anaknya sendiri? Nggak peduli sama anak ya, Pak? Apa Pak Hakim mau? Mas, cukup ya. Udah sih kamu terima aja. Hakim udah memutusin loh. Kamu menolak keputusan hakim gitu? Tolong dihormati. Ini sudah putusan, Pak. Tolong Pak diurus. Pak Hakim. Putri ayo ikut Mama. Enggak, aku gak mau ikut Mama. Tolong, Pak. Kasih anak kecil ini ke pihak asuh, Pak. Dan aku tuh sebenarnya kangen banget sama Putri. Kangen banget. Selma? Halo, Sel. Kok akhir-akhir ini susah banget dihubungin sih? Kan aku kangen sama Putri. Aku baru balik dari Singapura. Oh ya, kamu kangen kan sama Putri? Ya udah gini aja. Weekend besok aku mau keluar negeri lagi dan babysitter yang biasa jagain Putri nggak bisa. Kamu bisa kan? Iya, bisa. Besok pagi aku langsung di Jakarta. Awas aja sampai telat. Ma, Putri mau ngomong sama Papa. Papa, nanti Papa temenin Putri kan? Sayang, Papa pasti temenin kamu besok. Cepet ya, Pak. Putri kangen banget sama Papa. Hei, Papa juga kangen banget sama kamu. Sampai ketemu besok ya. Oke,
Dadah Putri. Mereka udah berjaga-jaga. Gawat kalau mereka sampai lihat aku. Ya Allah, gimana ini? Ada apa sih, Mas? Apa-apaan sih ini? Maaf Mbak, salah orang. Saya mau beli tiket penerbangan ke Jakarta paling pagi, ada Mbak? Mohon maaf, Mbak. Untuk penerbangan paginya kita sudah habis. Ada lagi untuk penerbangan berikutnya di jam 8 malam. Aduh, Mbak nggak bisa diusahakan Mbak. Soalnya ini penting banget, cuma buat satu orang kok. Mohon maaf, Mbak. Tapi tiket kita sudah habis terjual. Ya Allah, aku harus gimana ini? Booking tiket atas nama Arya? Atas nama Arya Wijaya, tujuan Jakarta di jam 11 siang. Iya. Jakarta. Isi. Pak. Loh, ngapain di sini? Toilet perempuan kan di sana. Iya, saya tahu toilet perempuan di sebelah sana. Tapi saya datang ke sini, saya mau minta tolong sama Bapak. Saya perlu banget tiket ke Jakarta secepatnya. Soalnya tadi saya lihat Bapak berhasil dapetin tiket itu. Saya dapet tapi yang malam, dan saya nggak bisa nunggu selama itu. Saya akan bayar tiket Bapak berapapun, mau 2 kali lipat, 3 kali lipat, berapapun. Yang penting saya bisa dapetin tiketnya. Mau 100 kali lipat pun saya nggak akan jual, ya. Karena tiket ini penting buat saya. Saya mau ketemu sama putri saya. Kalau misalnya kamu masih mau bersikeras, mau beli tiket saya panggil security aja. Enggak usah, iya. Saya minta maaf. Ya, makasih. Gimana caranya aku bisa ke Jakarta secepatnya? Ya Allah, tolong bantu aku. Halo? Sayang, kamu di mana? Udah nyampe bandara kan? Alhamdulillah udahan. Tapi aku nggak berhasil dapetin tiket ke Jakarta. Hah? Terus gimana? Itu dia. Han, udah dulu ya. Halo? Mala? Halo? Perempuan itu kenapa dikejar-kejar sama mereka ya? Kayaknya gue pernah lihat orang-orang itu. Tapi di mana ya? Laki-laki itu kan salah satu preman suruhan papa. Apa hubungannya dia sama preman suruhan papa? Hei! Jangan lari! Hei! Buruan! Nah! Hei! Ah! Maaf ya. Maaf ya, Pak.
Aduh. Ini cara terima kasih kamu ya? Mukul saya di sini loh, kenapa sih? Saya barusan tadi nolongin kamu loh. Saya nggak tahu kalau tadi itu Bapak. Saya kira preman, Pak. Oh, jadi maksudnya muka saya kayak preman gitu? Enggak, saya nggak bilang kayak gitu, Pak. Oke, nih, saya mau nanya nih sama kamu ya. Orang yang ngejar-ngejar kamu itu saya kenal semuanya. Kamu ada hubungan apa sama perusahaan Agung Surya Food? Bapak tahu dari mana? Kamu nggak perlu tahu saya tahu dari mana. Sekarang kamu jawab, kamu ada hubungan apa sama mereka? Jadi gini, Pak. Ini alasan saya kenapa saya perlu ke Jakarta secepatnya. Karena saya harus ketemu sama Departemen Kesehatan. Dan ini udah masalah darurat nasional, Pak. Banyak nyawa anak-anak terancam karena kelalaian Agung Surya Food. Saya tahu ini karena saya supervisor di lab mereka. Makanya saya tahu persis ini 100% kelalaian mereka, Pak. Dan nggak cuma 1 atau 2 kali mereka sampai mau mencelakai saya. Tapi mereka sampai menusuk ayah saya, Pak. Oke. Nih, kamu pakai tiket saya. Beneran, Pak? Tapi ingat, mereka semua itu harus kena hukuman yang seberat-beratnya. Karena saya juga nggak setuju. Anak kecil jadi korbannya. Saya anterin kamu. Saya bantuin juga ganti nama. Ayo. Pak, aku udah kerain seluruh anak buahku buat jaga stasiun, halte, sama perbatasan. Aku pastiin perempuan itu gak kemana-mana, Pak. Kita tinggal nunggu kabar aja, Pak. Pokoknya terus suruh orang cari dan awasi dia. Jangan sampai dia berhasil hubungi media. Bisa gulung tikar usaha kita. Coba kamu cek semua penumpang yang menuju ke Jakarta pagi ini. Oke, Pak. Halo, Han. Mala, kamu udah berhasil dapat tiket pesawat buat ke Jakarta? Alhamdulillah aku udah di pesawat, Han. Ini udah mau take off. Farhan, untuk jaga-jaga kalau sampai terjadi sesuatu sama aku. Dokumen penting yang aku simpen itu emang belum bisa dijadikan bukti pasti. Tapi seenggaknya bisa mengarah ke sana. Dan semua dokumen penting dan rahasia itu aku simpen ada di... Mala, halo. Han? Mala, ini videonya putus-putus. Han bisa dengar suara aku nggak? Permisi Mbak, tolong matikan teleponnya sekarang. Maaf ya Mbak. Iya. Han. Mala. Ini aku harus matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Semoga kamu baik-baik aja ya. Para penumpang kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami harus memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman, masker oksigen, baju pelampung, dan kartu petunjuk keselamatan. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat, mengucapkan selamat datang dalam penerbangan dengan tujuan Jakarta.
Ada apa ini kokpit? Udara sedikit bergelombang. Halo, tenang semuanya. Pastikan kabin memakai sabuk pengaman semua. Demi keselamatan Anda gunakan sabuk pengaman. Ya Allah, kenapa ini? Apa pesawat ini bakal jatuh? Semoga aja perempuan itu tiba di Jakarta dengan selamat dan melaporkan semua kecurangan perusahaan papa. Walaupun itu papa aku. Tapi aku gak bisa ngebiarin papa ngelakuin kayak gini. Yang bisa mengancam nyawa anak-anak. Breaking news, yang ini telah terjadi kecelakaan di udara. Pesawat dengan nomor CT611 meledak di udara, rute Padang menuju Jakarta pada pukul 11 siang ini. Itu kan pesawatnya Mala. Itu kan pesawat yang seharusnya gue naikin tadi. Ya Allah, apa yang udah gue lakuin? Gue justru mengirim dia ke malaikat maut. Itu pesawat yang ditumpangi Mala. Nggak mungkin, Tante. Ini pasti pesawat lain. Pesawatnya Mala pasti udah landing dari tadi. Coba aku telepon Mala dulu, Tante. Diangkat dong, Mala. Gimana Farhan? Nggak aktif, Tante. Astagfirullahaladzim, Mala, ya Allah. Aku coba telepon maskapainya dulu, Tante. Sebentar. Mas! Mas! Kamu gak apa-apa? Gimana? Ada jawaban gak? Sibuk, Tante. Nggak ada yang ngangkat. Mas, ini kita gimana, Mas? Malah gimana? Sabar, kita ke kantor maskapai itu sekarang. Ayo, Mas, ayo. Ayo, Om. Tante. Ayo, Mas. Ya Allah, aku tahu mungkin ini mustahil melihat pesawat meledak seperti itu. Tapi aku mohon ya Allah, dengan keajaibanmu, tolong beri mujizat untuk gadis itu. Lindungin dia dimanapun dia berada ya Allah. Selamatkan dia dari kecelakaan. Karena ada hal penting yang harus dia lakukan. Perempuan itu masuk dalam daftar penumpang yang kecelakaan. Walau nggak mungkin dia hidup, tetap sisiri daerah sekitar jatuhnya pesawat sampai kamu menemukan mayatnya. Kalau sampai dia masih hidup, bunuh dia. Halo? Mana janji kamu? Katanya kamu kesini, kamu jagain Putri, mana?
Putri kenapa nangis? Kamu ngapain Putri sampai nangis? Itu nangis gara-gara kamu ya. Dia nungguin kamu dari tadi, tapi kamu nggak datang-datang. Dan sekarang aku juga udah telat, tau nggak? Salma, seharusnya kamu tuh bersyukur. Aku nggak jadi naik pesawat yang kecelakaan. Karena pas di bandara, aku kasih tiket aku ke seseorang yang lebih membutuhkan. Kalau aku naik pesawat itu, mungkin aku salah satu korban kecelakaan pesawat itu. Basi, kamu kesini sekarang atau aku pastiin kamu nggak akan ketemu sama anak kamu lagi. Salma. Putri mau sama papa. Papa mana, Ma? Putri, kamu bisa diem nggak sih? Berisik tau nggak? Pak, maaf. Apa ada korban yang selamat, Pak? Masih dalam tahap pencarian, Mas. Tapi dari pakar analisa, pesawat terbelah menjadi 3. Tapi masih ada yang selamat, kan? Tidak mungkin ada yang selamat, Mas. Penumpang itu pasti masih ada yang selamat. Malah pasti masih hidup. Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin ada yang selamat, Mas. Gimana ini, Mas? Ya Allah, lindungi putri aku. Semoga aku masih bisa bertemu dia lagi dan menebus semua kesalahan aku. Malah, aku udah cerita ke orang tua aku soal hubungan kita. Dan mereka setuju kalau kita nikah. Syukurlah, aku senang banget orang tua kamu setuju sama pernikahan kita. Kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu bahkan belum sempat pakai cincin yang udah aku siapin buat lamar kamu ini. Aku tahu kamu masih hidup, sayang. Kamu harus hidup. Om, Tante, saya mau berusaha cari Mala. Saya yakin Mala masih hidup. Om sama Tante pulang aja ya, serahin semuanya sama saya. Kabari kami secepatnya ya, Nak. Bisa, nanti bisa. Tenang, Bu, tenang. Pasti ada tugasnya, nanti akan terdata. Dalam arti nanti ada. Sabar ya, Bu. Nanti pasti kami akan... Saya, Pak. Sabar. Tenang, Pak. Tenang, sabar. Mas, calon istri saya yang bernama Mala itu salah satu korban pesawat jatuh itu. Di sini ada korban yang bernama Mala, Mas. Korban beratas nama Mala belum ditemukan. Bang. Saya mau sewa perahu hari ini. Sekarang, bisa. Saya harus cari calon istri saya. Dia korban kecelakaan pesawat yang jatuh. Bisa, Mas. Di sana perahunya, Mas. Oh ya, ayo cepet, Bang. Tenang aja, Bos. Foto gadis itu akan saya sebarin ke kota yang lain. Sampai ke pelosok kota pun akan kita sabarin. Pak Arman tinggal nunggu kabar dari kita. Baik hidup atau mati. Dia harus hidup! Apapun caranya. Kalaupun perempuan itu harus mati. Dia harus mati di tangan gua. Gua bakal bikin dia nyesel lebih lagi. Bang, info terakhir yang saya dapat, tim SAR udah berhasil nemuin beberapa puing pesawat di pulau yang ada di sebelah sana. Kita cari ke sana bisa kan?
tunggu di sini dulu ya. Mala! 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 Ini caranya kalau kita kasih makan, ini kan ada makanannya. Kita masukin ke mulut deh. Oh gitu. Terus dikasih minum. Ke kamu? Enggak, Sampai saat ini Sini. korban kecelakaan pesawat dengan rute Padang menuju Jakarta masih dalam pencarian. Sampai saat ini masih belum ada penumpang yang ditemukan dalam keadaan selamat. Papa, Putri masih kangen sama Papa. Nanti Papa main lagi ya. Putri masih ingat kan kecelakaan pesawat itu? Iya, Papa. Hati-hati ya, Papa. Putri selalu berdoa sama Allah. Setiap pergi kemana-mana, Papa dilindungi oleh Allah. Coba kamu lihat, apa ada barang-barang Mala yang bisa kamu kenali? Mala, ini Bu, ini kan udah malam. Kok kamu masih kerja sih? Sebentar lagi selesai, Bu. Tolong doain kenalan Papa ya. Karena kenalan Papa itu ada di pesawat yang kecelakaan itu, Putri. Dan sekarang Papa nggak tahu kondisi dia kayak gimana sekarang. Kalau orang-orang di berita sih bilangnya teman Papa itu tidak selamat. Tapi kita harus tetap berdoa. Makasih ya sayang ya. Ya, Papa. Ini tabletnya Mala. Ini dia tinggal Mala. Wah. Kita udah seminggu mas, kita udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Lagian tim SAR juga kan lagi nyariin juga mas. Kayaknya mas mulai sekarang berdoa aja sama nyoba untuk ikhlas mas. Saya nggak akan pernah nyerah, Mas. Calon istri saya juga pasti nggak akan mau saya nyerah. Kita harus cari sampai ketemu pokoknya. Berapapun bayaran yang Mas minta, saya pasti akan kasih. Iya Putri, Papa lagi di tepi pantai sekarang. Tuh, kamu lihat. Putri, Papa jadi keingat sama teman Papa yang ada di pesawat yang kecelakaan itu. Putri bacain Al-Fatihah ya buat teman Papa. Iya ya, Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
rabbal alamin. Waktu acara masak di sekolah, Putri masak apa? Aku. Bentar ya, Papa cari sinyal dulu. Kayak ada yang nangis. Kayak ada yang nangis. Iya Putri, tadi Papa tuh dengar ada suara nangis. Siapa yang nangis, Pak? Iya, cuman kayaknya nggak ada apa-apa deh. Papa mungkin salah dengar kali ya. Papa, teman Papa sudah ketemu. Pasti Papa sedih banget kan? Kalau nggak gimana kalau kita doa bareng-bareng? Ya Allah, tolongin temannya Papa ya Allah. Dia sudah membantu Papa ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Amin. Amin. Makasih ya Putri ya. Papa janji sama Putri. Kalau teman Papa itu selamat, Papa akan jagain dia baik-baik. Dan Papa akan urusin dia. Karena Papa berutang nyawa sama dia, Putri. Iya, Papa. Ya udah kalau gitu, Papa udahan dulu ya teleponan sama Putri. Nanti Papa telepon lagi. Iya, Papa. Tolong. Onda mandi, tolong! Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Tolong! Tolong! Ada yang pingsan, tolong! Ita, gimana masan? Lagi, Pak. Hasan, lagi makan itu. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, maaf. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 30. 30? Iya. Ya Allah, udah seminggu berarti aku terdampar di laut. Pak, kantor polisi terdekat di mana ya, Pak, di sini? Sekitar 2 kilo dari Siko.
Saya perlu segera ke kantor polisi, Pak. Uni ini ke kantor polisi. Iya, Pak. Ayo nih, biar kami antar. Terima kasih, Bu. Nah. Bapak, terima kasih banyak. Uni masuk aja nih. Iko udah supir taksi. Jadi Uni gak usah ragu. Nah, udah gue lah terbiasa antar jemput daerah Siko nih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bu. Uni sepertinya lelah. Sebaiknya Uni minumlah dulu. Terima kasih banyak, Pak. Mana dia? Nyo di dalam mobil. Ambo sudah kasih obat tidur tadi. Bagus. Oke, kalian bawanya ke dalam. Siap, Bos. Ternyata perempuan itu masih hidup. Tapi gue bakal bikin nyesel. Karena lu pernah dilahirin. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya bisa ada di sini? Pak Arman ngapain di sini? Saya perlu segera ke kantor polisi, Pak. Ayo nih, biar kami antar. Uni sepertinya lelah. Sebaiknya Uni minumlah dulu. Kamu tuh kayak kucing ya? Seluruh penumpang di pesawat itu meninggal. Cuma kamu yang selamat. Kamu tahu artinya? Itu artinya saya harus memberitahu ke masyarakat luas betapa jahatnya Anda dan Bapak Anda. Cuma karena keuntungan bisnis, Anda sama sekali tidak memperdulikan kesehatan, bahkan nyawa anak kecil. Apa Anda pernah berpikir, Pak?
Betapa hancurnya perasaan orang tua yang kehilangan anak-anaknya cuma karena kerakusan Bapak. Kamu berani menentang saya. Kamu juga berani bicara kasar sama saya. Kamu juga berani hampir saya. Saya harus kasih kamu pelajaran.